Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 5 Metrik Seni dengan saya sendiri Dia Putri Aulia dengan NIM 2206913 dan rekan saya Adinda Alisa dengan NIM 2200569 dan saya Novia Ramadhani dengan NIM 2200379. Kami dari mahasiswa PGSD Angkatan 2022 Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang. Pada video kali ini, kita akan belajar cara membuat dan juga menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis website Padlet. Media ini dirancang untuk membantu siswa kelas 5 SD dalam pembelajaran menulis, khususnya menulis teks deskripsi, narasi fiksi, dan juga teks eksplanasi. Yuk simak langkah-langkahnya! Baik, untuk cara pembuatannya, yang pertama kita memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan di sini adalah berupa aplikasi Canva, kemudian ada website Padlet, dan koneksi internet yang stabil. Cara pembuatan desain materinya, yang pertama, kita dapat membuat desain materi di Canva, misalnya dengan memberikan judul, penjelasan tentang materi yang akan kita jelaskan, dan contoh dari materi yang akan kita jelaskan, misalnya tentang teks deskripsi. Berarti kita menambahkan judulnya yaitu teks deskripsi, kemudian penjelasan mengenai struktur teks deskripsi, dan contoh dari teks deskripsi. Setelah selesai, kita dapat menyimpan desain tersebut dalam bentuk PNG atau JPEG. Selanjutnya, cara membuat papan materi di Padlet. Yang pertama, kita dapat login ke akun Padlet, kemudian klik Create New Padlet, kemudian pilih papan sesuai dengan jenis kebutuhan. Selanjutnya, kita dapat memberi judul, yaitu berupa materi teks deskripsi, teks narasi fiksi, dan teks eksplanasi. Maka selanjutnya, kita dapat mengunggah desain yang telah kita buat di Canva ke dalam Padlet, seperti pada gambar. Dan selanjutnya, kita dapat menarik gambar tersebut sesuai dengan ukuran gambar hingga penuh mengisi papan tersebut. Selanjutnya, membuat Padlet untuk latihan menulis. Yang pertama, buat Padlet baru, kemudian pilih papan kosong. Kemudian pilih format kisi. Selanjutnya, tekan setelan, kemudian buat judul dan uraian. Kemudian, aktifkan fitur kelompokkan postingan berdasarkan bagian. Kemudian, buatkan petunjuk pengerjaan dan siapkan pertanyaan pemantik untuk mempermudah siswa dalam menulis struktur teks deskripsi. Dan yang terakhir, buat kolom baru untuk siswa membuat teks deskripsi sesuai dari struktur yang di atas. Kemudian, membuat judul untuk setiap strukturnya, lalu tekan tanda plus untuk menambahkan kolom yang berisi struktur teks deskripsi yang nantinya akan dijadikan panduan oleh siswa pada saat menulis. Untuk materi teks narasi fiksi, buatlah desain gambar kartu karakter, latar tempat, dan masalah di Canva. Setelah semua desain gambar selesai, ekspor gambar-gambar tersebut dalam format PNG atau JPG. Pada Padlet, buatlah judul teks narasi fiksi sebagai panduan untuk menulis. Buat kolom kartu karakter, latar tempat, dan masalah untuk siswa milih sesuai yang diinginkan dengan mengunggah desain karakter yang telah dibuat sebelumnya di Canva. Buat kolom baru mengenai unsur intrinsik yang berisi pertanyaan pemantik yang harus dijawab siswa. Hal ini berfungsi untuk mempermudah siswa dalam menulis teks narasi fiksi. Selanjutnya, buat kolom baru mengenai struktur teks narasi fiksi. Kemudian, buat kolom mengenai bagian-bagian dari struktur teks dengan memberikan pertanyaan pemantik agar mempermudah siswa untuk menulis. Struktur tersebut diantaranya orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga reorientasi. Langkah selanjutnya yaitu membuat kolom yang akan digunakan untuk siswa membuat teks narasi fiksi berdasarkan karakter, latar, dan juga masalah yang sudah dipilih, dan unsur intrinsik serta struktur yang telah diketahui secara lengkap. Baik, untuk materi teks eksplanasi, buatlah desain gambar berseri di aplikasi Canva. Nah, setiap gambar tersebut sesuai dengan struktur dari teks eksplanasi. Untuk struktur pertama, yaitu ada pernyataan umum. Buatlah gambar yang menggambarkan fenomena atau topik yang sedang dijelaskan. Kemudian untuk struktur yang kedua, yaitu ada deretan penjelas. Nah, buatlah beberapa gambar berseri yang menggambarkan proses atau sebab akibat dari fenomena tersebut. Untuk struktur ketiga, yaitu ada interpretasi akhir atau penutup. Nah, desain gambar ini yang merangkum atau menyimpulkan proses yang telah dijelaskan.
Setelah semua desain gambar selesai, ekspor gambar-gambar tersebut dalam format PNG ataupun JPG. Baik, langkah kedua yaitu membuat judul untuk tiap struktur teks eksplanasi. Nah, untuk struktur pertama yaitu pernyataan umum, struktur kedua yaitu deretan penjelas, dan struktur ketiga yaitu interpretasi akhir. Untuk langkah ketiga yaitu unggah gambar berseri yang sudah dibuat berdasarkan strukturnya. Nah, gambar berseri ini dibuat dengan tujuan agar siswa mampu mengetahui rangkaian peristiwa alam dari hasil mengamati gambar berseri tersebut. Gambar berseri ini diunggah di masing-masing kolom struktur yang telah dibuat di langkah sebelumnya. Langkah keempat, setelah selesai membuat kolom masing-masing struktur dan mengunggah gambar berseri, selanjutnya yaitu membuat kolom yang akan digunakan untuk siswa membuat teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Baik, untuk langkah selanjutnya, agar lebih menarik, aktifkan fitur reaksi seperti bintang. Siswa dapat melihat hasil kerja teman-temannya dan memberikan nilai atau komentar yang positif. Nah, fitur reaksi ini dapat dibuat dengan klik setelan, kemudian scroll ke bawah sampai kalian menemukan keterlibatan dan aktifkan fitur reaksi. Baik, untuk langkah ke-6 ada membuat kolom komentar dan publikasi. Nah, di sini guru dapat memberikan umpan balik berupa komentar kepada siswa jika ada tulisannya yang harus diperbaiki. Nah, umpan balik ini tersedia di bawah kolom reaksi. Untuk mengaktifkannya, sama seperti kolom reaksi, kita tinggal masuk ke setelan, kemudian scroll ke bawah, dan sampai menemukan keterlibatan, dan aktifkan komentar. Selanjutnya untuk kolom publikasi, buatkan kolom bagian yang berisi perintah untuk mempublikasikan hasil yang telah direvisi oleh siswa. Baik, untuk langkah ke-7 atau langkah terakhir yaitu membuat kolom evaluasi. Nah, tambahkan bagian baru di bawah, kemudian ganti judul menjadi soal evaluasi untuk masing-masing teks. Nah, setelah mengganti judul, kemudian klik tanda plus atau tanda tambah dan tambahkan soal yang akan digunakan untuk evaluasi siswa. Kemudian publikasikan. Untuk menggunakan materi, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan membuka link yang sudah disediakan. Setelah terbuka, kemudian kita tekan menu play yang berada di atas untuk merubah tampilan. Setelah itu, klik anak panah ke arah kanan untuk memindahkan slide. Slide tersebut sudah dibuat sesuai dengan susunan materi. Yang pertama yaitu materi teks deskripsi yang meliputi pengertian, fungsi, struktur teks, dan contoh dari teks deskripsi. Kemudian untuk teks narasi fiksi, materinya meliputi unsur intrinsik, struktur teks narasi fiksi, dan contoh dari teks narasi fiksi. Untuk teks eksplanasi, materinya mengenai penjelasan struktur teks eksplanasi dan contoh dari teks eksplanasi. Cara penggunaan media interaktif menulis teks deskripsi. Langkah pertama, buka tautan, kemudian terdapat kolom pertama yang berisi struktur pertama dari teks deskripsi. Struktur ini yaitu identifikasi objek, dan kemudian ada beberapa pertanyaan pemantik. Silahkan jawab pertanyaan pemantik di kolom jawaban dengan cara klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok kecil yang telah dibagi oleh guru. Tulislah jawabannya dan klik untuk publikasikan. Pada kolom kedua, berisi struktur kedua yaitu deskripsi umum. Sama seperti kolom pertama, silakan baca pertanyaan pemantik pada kolom tersebut. Setelah paham dengan pertanyaannya, selanjutnya yaitu jawablah pertanyaan tersebut di kolom jawaban dengan cara klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok kecil yang telah dibagi oleh guru, lalu tulislah jawabannya dan klik untuk publikasikan. Pada kolom ketiga berisi struktur ketiga yaitu deskripsi kegunaan. Silahkan baca setiap pertanyaan dan pahami, kemudian jawab pertanyaan tersebut di kolom jawaban dengan klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok kecil yang telah dibagi oleh guru, lalu tulislah jawabanmu dan klik untuk publikasikan. Pada kolom keempat berisi struktur keempat yaitu kesimpulan. Silakan baca setiap pertanyaannya dan pahami, kemudian jawab pertanyaan tersebut di kolom jawaban dengan cara
klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok kecil yang telah dibagi oleh guru, lalu tulislah jawabannya dan klik publikasikan. Pada kolom kelima berisi perintah untuk membuat dan mengembangkan teks deskripsi berdasarkan struktur yang sebelumnya telah dibuat secara lengkap. Caranya yaitu dengan membaca dan memahami kalimat perintah, kemudian siswa dapat menuliskan jawabannya dengan cara klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok kecil yang telah dibagi oleh guru, lalu tulis jawabannya dan klik untuk publikasikan. Setelah muncul jawaban siswa di kolom kelima, selanjutnya guru bisa menambahkan umpan balik berupa komentar untuk merevisi tulisan siswa. Kemudian publikasikan. Selain itu, guru juga dapat menilai hasil tulisan siswa di kolom kelima ini dengan cara mengklik reaksi bintang di kolom jawaban paling bawah. Setelah siswa mendapatkan hasil revisinya, selanjutnya terdapat kolom untuk siswa mempublikasikan tulisan yang telah mereka revisi dengan klik tanda tambah, kemudian tulis jawabannya. Di sini, siswa juga bisa menambahkan ilustrasi, yaitu dengan cara mengklik pencarian gambar dan cari gambar yang akan diunggah, kemudian publikasikan. Setelah siswa dapat membuat teks deskripsi, kegiatan selanjutnya yaitu mengisi soal evaluasi. Berbeda dengan mengerjakan latihan yang sebelumnya, soal evaluasi ini dikerjakan secara individu dengan tujuan untuk mengukur pemahaman siswa serta keterampilan dalam menulisnya. Pada kolom evaluasi ini terdapat 3 soal yang harus dijawab oleh siswa. Sama seperti kolom sebelumnya, untuk menjawab kolom ini dengan cara klik tanda tambah, kemudian masukkan nama siswa dan tulislah jawaban, kemudian publikasikan. Pada teks narasi fiksi terdapat kolom yang berisi kartu karakter, latar tempat, dan masalah yang sudah disediakan. Pada bagian ini, silakan amati karakter, latar tempat, dan masalah tersebut. Kemudian, pilihlah salah satu karakter, latar tempat, dan masalah untuk dijadikan sebuah teks narasi fiksi dengan menuliskannya pada kolom jawaban. Dengan klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok kecil yang telah dibagi oleh guru, lalu tulislah jawabannya dan klik untuk publikasikan. Pada kolom kedua, berisi unsur intrinsik dari teks narasi fiksi. Untuk membuat cerita narasi fiksi, tentunya siswa harus menentukan unsur intrinsik yang ada pada cerita yang akan mereka buat. Pada kolom ini, siswa harus membaca pertanyaan pemantik yang telah disediakan. Kemudian, jawablah pertanyaan tersebut di kolom jawaban dengan klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok kecil yang telah dibagi oleh guru. Tulislah jawabannya dan klik untuk publikasikan. Adanya kolom unsur intrinsik ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam menulis teks narasi fiksi nantinya. Pada kolom ketiga, berisi struktur teks narasi fiksi yang pertama, yaitu orientasi. Pada kolom ini, berupa pengenalan awal dalam teks narasi fiksi. Sama seperti kolom sebelumnya, silakan baca pertanyaan pemantik yang telah disediakan. Kemudian, jawablah pertanyaan tersebut di kolom jawaban dengan klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok kecil yang telah dibagi oleh guru, tulislah jawabannya, dan klik untuk publikasikan. Pada kolom keempat, berisi struktur teks narasi fiksi yang kedua, yaitu komplikasi. Pada kolom ini berupa permasalahan yang dihadapi oleh tokoh dalam teks narasi fiksi. Sama seperti kolom sebelumnya, silakan baca pertanyaan pemantik yang telah disediakan. Kemudian, jawablah pertanyaan tersebut di kolom jawaban dengan klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok kecil yang telah dibagi oleh guru, lalu tulislah jawabannya dan klik untuk publikasikan. Pada kolom kelima, berisi struktur teks narasi fiksi yang ketiga, yaitu resolusi. Pada kolom ini berupa penyelesaian masalah oleh tokoh dalam teks narasi fiksi. Sama seperti kolom-kolom sebelumnya, silakan baca pertanyaan pemantik yang telah disediakan. Kemudian, jawablah pertanyaan tersebut di kolom jawaban dengan klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok kecil yang telah dibagi oleh guru, lalu tulislah jawabannya dan klik untuk publikasikan. Pada kolom ke-6, berisi struktur teks narasi fiksi yang terakhir, yaitu reorientasi. Pada kolom ini, berupa bagian penutup yang berisi pesan moral cerita. Sama seperti kolom-kolom sebelumnya, silakan baca pertanyaan pemantik yang telah disediakan. Kemudian, jawablah pertanyaan tersebut di kolom jawaban dengan klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok kecil yang telah dibagi oleh guru. Tulislah jawabannya dan klik untuk publikasikan.
Pada kolom ke-7, berisi perintah untuk membuat dan mengembangkan teks narasi fiksi berdasarkan karakter, latar, juga masalah yang sudah dipilih, dan unsur intrinsik serta struktur yang telah diketahui dan dibuat siswa secara lengkap. Caranya sama seperti kolom sebelumnya. Setelah membaca dan memahami kalimat perintah, siswa menuliskan jawabannya dengan cara klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok kecil yang telah dibagi oleh guru, tulislah jawabannya, dan klik untuk publikasikan. Setelah muncul jawaban siswa di kolom ke-7, selanjutnya guru dapat menilai hasil tulisan siswa di kolom ke-7 ini dengan klik reaksi bintang di kolom jawaban paling bawah. Selain itu, guru juga bisa menambahkan umpan balik berupa komentar untuk merevisi tulisan siswa, kemudian publikasikan. Setelah siswa mendapatkan hasil revisinya, selanjutnya terdapat kolom untuk siswa mempublikasikan tulisan yang telah mereka revisi dengan klik tanda tambah, kemudian tulis jawabannya. Di sini juga siswa harus menambahkan ilustrasi dengan klik pencarian gambar dan cari gambar yang akan diunggah. Kemudian publikasikan. Setelah siswa dapat membuat teks narasi fiksi, selanjutnya yaitu mengisi soal evaluasi. Berbeda dengan mengerjakan latihan yang sebelumnya, untuk evaluasi ini dikerjakan secara individu dengan tujuan mengukur pemahaman siswa serta keterampilan menulisnya. Pada kolom evaluasi ini terdapat 3 soal yang harus dijawab oleh siswa. Sama seperti kolom sebelumnya, untuk menjawab kolom ini dengan cara klik tanda tambah, kemudian masukkan nama siswa dan tulislah jawabannya, kemudian publikasikan. Pada teks eksplanasi terdapat kolom pertama yang berisi struktur pertama, yaitu pernyataan umum. Nah, pada kolom ini silakan amatilah gambar berseri, kemudian baca pertanyaannya. Setelah mengamati dan paham dengan pertanyaannya, kemudian jawablah pertanyaan tersebut di kolom jawaban dengan klik tanda tambah, kemudian masukkan kelompok yang telah dibagi oleh guru, dan tulislah jawabannya dengan klik untuk publikasikan. Nah, pada kolom kedua berisi struktur kedua, yaitu deretan penjelas. Sama seperti kolom pertama, silakan amati video ilustrasinya, kemudian baca pertanyaannya. Setelah mengamati dan paham dengan pertanyaannya, selanjutnya yaitu jawablah pertanyaan tersebut di kolom jawaban dengan klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok yang telah dibagi oleh guru, lalu tulislah jawaban dan klik untuk publikasikan. Pada kolom ketiga sampai dengan kolom kelima, berisi struktur kedua yaitu deretan penjelas, sama seperti kolom kedua. Nah, silahkan amati kembali gambar yang terdapat pada masing-masing kolom dan baca setiap pertanyaannya. Jika sudah paham, selanjutnya yaitu isi pertanyaan tersebut di kolom jawaban dengan klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok yang telah dibagi oleh guru, kemudian tulislah jawabannya dan klik untuk publikasikan. Pada kolom ke-6 berisi struktur ketiga, yaitu interpretasi akhir. Pada kolom ini berisi sebuah kesimpulan. Sama seperti kolom-kolom sebelumnya, silakan amati gambar dan bacalah pertanyaannya. Jika sudah paham, selanjutnya jawablah pertanyaan tersebut di kolom jawaban dengan klik tanda tambah, kemudian masukkan nama kelompok yang telah dibagi oleh guru, lalu tulislah jawabannya dan klik untuk publikasikan. Pada kolom ke-7 berisi perintah untuk membuat dan mengembangkan teks eksplanasi berdasarkan struktur tadi yang telah dibuat siswa secara lengkap. Nah, caranya sama seperti kolom sebelumnya. Setelah membaca dan memahami kalimat perintah, siswa menuliskan jawabannya dengan cara klik tanda tambah,
kemudian masukkan nama kelompok yang telah dibagi oleh guru, lalu tulislah jawabannya dan klik untuk publikasikan. Setelah muncul jawaban siswa di kolom ke-7, selanjutnya guru dapat menilai hasil tulisan siswa di kolom ke-7 ini dengan klik reaksi bintang di kolom jawaban paling bawah. Selain itu, guru juga bisa menambahkan umpan balik berupa komentar untuk merevisi tulisan siswa kemudian publikasikan. Setelah siswa mendapatkan hasil revisinya, selanjutnya terdapat kolom untuk siswa mempublikasikan tulisan yang telah mereka revisi dengan klik tanda tambah, kemudian tulis jawabannya. Di sini juga, siswa harus menambahkan ilustrasi dengan klik pencarian gambar. Dan carilah gambar yang akan diunggah, kemudian publikasikan. Setelah siswa dapat membuat teks eksplanasi, selanjutnya yaitu mengisi soal evaluasi. Nah, berbeda dengan mengerjakan latihan yang sebelumnya, untuk evaluasi ini dikerjakan secara individu, dengan tujuan mengukur pemahaman siswa serta mengukur keterampilan menulisnya. Pada kolom evaluasi ini terdapat 3 soal yang harus dijawab oleh siswa. Sama seperti kolom sebelumnya, untuk menjawab kolom ini dengan cara klik tanda tambah, kemudian masukkan nama siswa dan tulislah jawaban, kemudian publikasikan. Selanjutnya ada kolom terakhir yaitu kolom panduan penilaian untuk guru. Nah, pada kolom ini terdapat barcode dan link yang digunakan untuk mengalihkan kepada flipbook panduan penilaian. Dalam panduan ini berisi kriteria penilaian hasil karya siswa yang di dalamnya terdapat struktur, penggambaran objek, penggunaan bahasa, penggunaan ejaan, dan tanda baca beserta contoh dan catatan untuk guru.